Kalau ada kesempatan untuk melihat atau berjumpa dengan orang yang terkenal, tokoh idola atau pribadi yang sangat penting bagi hidup kita, kita pasti menyiapkan diri dan mengusahakan sebaik mungkin, bahkan rela mencurahkan sebanyak mungkin energi, materi, agar sungguh dapat melihat secara langsung atau bertatap muka secara pribadi. Begitu melihat tokoh tersebut, kita biasanya berebut mencari cara untuk bisa dilihat dan untuk melihat, serta berharap beliau lewat dan mendekat. Tak sedikit orang berdoa agar ada kesempatan bukan hanya bertatap muka, tetapi kalau bisa bersalaman. Bukan hanya berfoto bersama, tapi kalau bisa berbicara juga. Dalam keadaan seperti itu, perhatian banyak orang biasanya tersedot oleh pribadi tersebut hingga lupa segala hal, sampai-sampai kadang-kadang situasi itu dimanfaatkan orang yang berniat jahat untuk mencopet dan mencuri. Bahkan pernah saya masuk ke beberapa gereja yang dipasangi CCTV di mana-mana, karena ketika umat kusuk berdoa pada saat konsekresi, ada pencuri masuk gereja dan mencuri apa yang tidak dilihat. Karena fokus orang pada liturgi yang sedang dirayakan. Fokus kita pun hanya tertuju kepada pribadi tersebut. Bahkan tak jarang ada yang lupa mengabadikan saat tokoh tersebut makin mendekat. Misalnya dalam beberapa peristiwa ketika kita saksikan Paus berjalan berkeliling memberi berkat pada waktu audiensi umum di Vatikan, atau saat berkunjung ke tempat lain, maka orang berebut mencari di mana Paus akan lewat, di mana. Begitu melihat dan mendekat, orang langsung berlari ke tempat yang paling memungkinkan, dan biasanya lupa akan barang bawaan dan meninggalkannya. Saking gembiranya, tersedot fokus ingin berjumpa dengan orang tersebut atau dengan Paus yang sangat dirindukan dan dinantikan. Orang bisa saja bahkan orang tua meninggalkan anaknya, lupa anaknya di mana, atau meninggalkan temannya, atau meninggalkan orang tuanya, karena saking tersedot fokus ingin berjumpa, karena fokus yang luar biasa. Bagaimana fokus kita seandainya yang lewat itu Yesus? Bagaimana jika yang datang mendekat itu Kristus sendiri yang kita imani dan kita nanti-nanti berharap bertatap muka? Ia yang telah memberikan tubuh dan darahnya sebagai pepulih dosa untuk kita. Maka ia meninggalkan tubuh dan darahnya secara real dan sakramen dalam perayaan Ekaristi, bukan sebagai hadiah bagi orang-orang yang baik. Kalau sudah baik, sudah suci, diberi hadiah. Tapi Yesus memberikan sebagai makanan, lebih sebagai obat spiritual yang dapat menyembuhkan orang berdosa untuk keselamatan. Karena Yesus datang bukan untuk orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kata Yesus dalam Matius 9, 12, 13, yang kukehendaki ialah belas kasih bukan persembahan. Karena itu aku datang memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maka kalau tubuh dan darah Kristus, komuni itu adalah reward, hadiah bagi orang yang benar, maka yang boleh komuni itu hanya orang baik dan orang benar. Tetapi justru tubuh dan darah Kristus ditinggalkan oleh Yesus bagi mereka yang membutuhkan keselamatan. Bagi orang berdosa, bagi kita semua, baik orang saleh maupun orang jahat, tetapi tetap dihinggapi dosa, baik kecil maupun besar. Dan justru tubuh dan darah Kristus itu dititipkan kepada kita oleh Tuhan untuk menjadi makanan yang menguatkan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum wafat Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman bagi murid-muridnya.
Tubuh dan darahnya itulah yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Bukan simbol, bukan tanda, tapi real dan sakramental bertemu dengan Yesus. Yang dalam perayaan Ekaristi selalu menyatakan, inilah tubuhku, inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Bukan untuk diriku, tetapi dikurbankan bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, mujizat penggandaan roti yang kita dengar dalam Injil hari ini kiranya merupakan antisipasi akan apa yang akan terjadi dalam perjamuan malam terakhir yang kemudian ditetapkan oleh Yesus sebagai perayaan Ekaristi atau perjamuan Ekaristi. Baik pada waktu penggandaan roti maupun perjamuan terakhir dalam Lukas, kata-kata dan rumusan yang diambil persis sama. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, dan membagikannya. Hingga pada penggandaan roti, 5.000 orang makan kenyang, puas, dan hidup. Dan pada saat perjamuan terakhir, 12 murid makan tubuh dan darah Kristus, puas. Dan kemudian menjadi Ekaristi bukan hanya 12, bukan hanya ribuan, tetapi ditawarkan kepada miliaran orang makan tubuh dan darah Kristus. Itulah peristiwa di mana Yesus menjadi roti yang dibagikan sebagai makanan kekal dan darah yang dicurahkan sebagai korban pepulih dosa manusia. Itulah yang kita imani sebagai tubuh dan darah Kristus yang real, sakramental, hadir dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, roti dan anggur yang dikonsekrasi oleh imam pada perayaan Ekaristi lewat doa pencurahan Roh Kudus dan rumusan kata-kata, pengucapan kata-kata Yesus sendiri yang menjadi tubuh dan darah Kristus. Pada saat perayaan Ekaristi, imam bertindak dalam pribadi Kristus. Bukan atas nama Kristus, tapi dalam pribadi Kristus. Kristus sendiri yang berbicara, maka imam tidak berkata, tidak berkata, inilah tubuhnya. Tapi imam berkata, inilah tubuhku. Makanlah kamu semua yang dikurbankan bagimu. Demikian juga ketika darah Kristus, anggur, diucapkan kata-kata sama. Inilah darahku, darah piala, darah perjanjian kekal yang ditumpahkan bagimu. Jadi bukan darahnya, imam bertindak dalam pribadi Kristus. Maka dalam perayaan Ekaristi itu, Kristus itu sungguh hadir, dan dalam tubuh dan darah Kristus itu, Kristus yang real. Itulah iman kita, yang memberikan privilege untuk bukan hanya berjumpa dengan Tuhan bertatap muka, tetapi juga menyambut, menyentuh, memegang, dan menyantap tubuh Kristus yang disajikan oleh Yesus, sebagaimana dijanjikan di dalam Yohanes 53, akan memberi kehidupan kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam diri. Kalau kita saja mau berjumpa dengan orang terkenal, tokoh idola, artis, pemimpin, presiden, atau paus, sungguh fokus, kita diberi privilege berjumpa dengan Tuhan sendiri dalam perayaan Ekaristi. Masakan kita tidak fokus? Ya, kita bahkan maju satu persatu untuk bertemu dengan bertatap muka dengan Yesus dalam tubuhnya yang real. Ya, maka tubuh Kristus itu adalah tubuh, jiwa, dan keilahian Yesus jadi satu secara utuh. Bukan simbol, tetapi nyata. Bagaimana sikap kita pada perayaan Ekaristi?
saat pribadi yang terpenting, yang terkudus di dunia ini, yaitu Tuhan hadir sendiri di dalam diri kita. Masakan fokus kita pergi kemana-mana? Bukankah kalau kita berjumpa dengan orang ini, kita merela siap untuk memberikan apapun dan fokus? Maka tidak jarang orang-orang yang dalam perayaan Ekaristi pun berlutut, bersujud, mengatupkan kedua tangan, tanda hormat yang sungguh pada Tuhan. Dan disitulah kita sungguh berjumpa secara pribadi. Di mana saya kadang-kadang juga mengatakan, kalau ada orang yang meminta doa kepada saya, pada saat hosti diangkat, tubuh Kristus dan darah Kristus, mintalah kepada Tuhan Yesus apa yang saudara minta, seraya menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Banyak orang mengalami mujizat karenanya. Mujizat kesembuhan, mujizat perdamaian, mujizat keluar dari persoalan, dan mujizat-mujizat lain yang tidak diduga sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana saat kita komuni? Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum masuk gereja, duduk di gereja, dan pada saat berjalan? Tidak jarang fokus kita terganggu pada saat komuni. Sedang berjalan ada yang memanggil, begitu tak komuni, tubuh Kristus kaget. Lalu juga begitu ya. Saudara-saudari yang terkasih, pernah di Jawa Tengah ada komuni, ya. Orang kebetulan duduk di depan itu ada tokoh, ya. Lalu waktu komuni dia lihat ada tokoh kan, komuni begitu. Tubuh Kristus, amin, liwat tokoh. Hormatnya pada tokoh, bukan pada tubuh Kristus. Jadi semua orang pada tokoh, pada tubuh Kristusnya lupa. Padahal Yesus itu jauh lebih penting. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus kita diingatkan kembali. Kadang-kadang fokus kita kemana-mana. Kasihan Tuhan sudah hadir menyediakan kita. Dan memberi privilege, ini hak istimewa iman kita ini. Iman yang memberikan kemungkinan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Maka apakah kita menyiapkan diri dengan perhatian dan fokus yang penuh untuk berjumpa dengan Tuhan? Ataukah terganggu banyak hingga peristiwa istimewa ini lewat begitu saja tanpa pesan dan tanpa kesan? Mari kita perbaharui iman kita dengan sungguh-sungguh pada saat komuni, menyiapkan diri pada saat Ekaristi, membersihkan diri sehingga kita pantas bertemu dengan Tuhan dan menyambut sesuatu yang paling kudus di tengah atau di dalam dunia ini. Dan Tuhan berjanji, barang siapa makan tubuhku, makan dagingku, dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup dalam